Saya menengok foto Ramadan menggendong anak. Sendirian, menangis saya. Anaknya perempuan, istrinya, suami dilepas untuk menjadi pasukan perdamaian PBB. Ramadan yang meninggal. Menengok anak perempuannya digendong. Ya Allah, aku tak punya anak perempuan. Dia punya anak perempuan. Kalau dekatlah di Riau ini saya datangi anaknya. Tapi karena jauh di Jawa sana. Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala. Sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami pesantren terus berkembang. Dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas. Ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala. Sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu tidak, seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu. Sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menangkap burung balam, balam ditangkap di tengah taman. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum sarapan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Pada tahun 2023 terkumpul sebanyak 7 juta orang bernama Asep. Dan sudah bertemu di salah satu kota di Jawa Barat sebanyak 1.700 orang. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini sudah mengikut statistik yang benar? Tentu di situ ada beberapa pihak. Pihak pertama adalah yang mengumpul data. Pihak kedua adalah yang memberi data. Sehingga barulah dapat ditarik kesimpulan ada 7 juta tadi. Nah, ini saya yakin belum diserahkan ke badan statistik. Karena belum ada info yang valid siapa pengumpul datanya. Tapi paling tidak sudah ada usaha. Tapi saya udah coba-coba tulis di Google, Ikatan Abdul Internasional. Belum ada sama sekali data masuk. Nah, ini mesti melibatkan badan statistik. Jadi secara simpel sederhananya statistik itu adalah mengumpulkan data. Tentang masalah mengumpulkan data dalam Islam, semua bahkan ayat-ayat Al-Quran itu tersebar selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari.
ada yang turun di Makkah, ada di Madinah, ada di Padang Arafah, berserak-serak ini ayat. Lalu kemudian dikumpulkanlah ayat itu pada bulan Ramadan terakhir sebelum Nabi meninggal. Jadi jangan pernah orang Islam berpikiran ketika Nabi meninggal ayat-ayat itu di pelepah korma, di tulang onta, di batu-batu. Enggak begitu. Walaupun ayat itu turun 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah, berserakan, ada yang turun di gunung, ada yang turun di jalan, ada yang turun di kota, ada yang turun di desa. Tapi kemudian sebelum Nabi meninggal, malaikat Jibril sudah datang membacakan ayat itu persis seperti Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz. Dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah. Sampailah ke An-Nas. Jadi kalau cerita tentang pengumpulan data, maka paling valid data itu adalah Al-Quran. Al-Quran katanya Pak Ustadz yang pertama turun apa? Yang pertama turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam. Itu Al-Quran yang pertama kali turun. Tapi begitu dibuka Al-Quran, yang pertama Al-Fatihah. Loh, kok lain Al-Quran yang turunkan kepada Nabi Muhammad dengan Al-Quran yang ada di Badan Statistik? Yang mana yang valid ini? Al-Quran yang ada di Lauh Mahfuz, Lauh artinya papan. Mahfuz yang terjaga dipelihara malaikat. Nggak ada yang bisa mengintervensi itu. Inilah WBM. Wilayah bersih bebas ini. Karena dijaga oleh malaikat-malaikat. Nggak ada di situ bisa diintervensi, disusupkan ayat-ayat tambahan, nggak ada. Lalu kemudian di situ bentuknya Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Kemudian turun sekaligus 114 surat ini sekali turun dari lauh papan terpelihara itu ke stasiun transmisi namanya Baitul Izzah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Yang Lailatul Qadar ada, cuman sengaja saya prank. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Yang ayat satu lagi, inna anzalnahu fi lailatil qadr. Turun dia sekaligus. Ketika Al-Quran ini berhenti di stasiun transmisi, dari stasiun transmisi inilah dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Pertama kali turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqin iqra rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi pulang ke rumah menggigil kedinginan. Lalu turun ayat ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangkit bangun beri peringatan. Saking kan badan statistik ini menjaga tidak boleh ada korupsi, sampai baterai yang mau habis pun mereka nggak berani ganti. Sebut betul-betul habis. Gitulah hebatnya statistik. Makanya dari bawah itu tulis di tanda. Tidak ada gratifikasi. Yang ada korupsi. Semua mesti betul-betul habis. Bahkan teh manis pun nggak ada. Ya hebat dari statistik. Ceramah saya ini bukan hanya di kantor badan statistik. Ini ditonton di seluruh. Supaya kantor-kantor lain juga meniru seperti ini. Kalau mau tiru tentang bagaimana integritas, datang ke kantor statistik. Saya sudah merasakan. Jadi ayat yang kedua turun adalah wahai orang yang berselimut, bangkit. Lalu kemudian Nabi pun bangkit, bangun. Turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada kerabat-kerabatmu.
Kalau mau menasihati orang, jangan orang jauh, orang dekat dulu. Berikan peringatan kepada kerabat-kerabat. Nabi pun mengumpulkan kerabatnya, pamannya, makciknya, pakciknya, keluarga semua dikumpulkan. Lalu Nabi berkata, seandainya kukatakan di belakang bukit Sofa, Jabal Abi Qubais ada pasukan tentara yang akan menyerang kota Makkah, apakah kalian percaya? Semua mereka mengatakan, sodaqnaka, kami percaya ya Muhammad. Seandainya kukatakan tadi malam aku sudah dapat wahyu dan aku adalah Nabi, apakah kamu percaya? Apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau. Turun ayat, tabbat syada abi lahabiu wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Jadi kalau diurutkan ayat ini, mestinya yang pertama kali, Iqra. Yang kedua, ya ayuhal muddathir. Yang ketiga, wa anzir ansyiratakal aqrabin. Yang keempat, tabbat syada. Jadi datanya begitu. Tapi sebelum Nabi meninggal, malaikat Jibril sudah membacakan data yang berserakan itu sedemikian valid dan rapinya, dan sahabat-sahabat Nabi itu. Sahabat Nabi yang bisa menulis hanya 40 orang. Yang lain buta huruf, nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Ngitung bisa. Dari mana Ustaz tahu mereka bisa ngitung? Ya mereka bisnismen. Li'ila fi Quraisy, perjalanan orang Quraisy. Ila fihim rihlatash syita was-shaif. Syita musim dingin, shaif musim panas. Makkah di tengah, musim dingin mereka pergi ke bawah, Yaman. Musim panas mereka pergi ke atas, Syam. Makkah, Yaman, Syam. Kenapa musim dingin mereka pergi ke Yaman? Karena di Yaman nggak terlalu dingin. Karena kalau mereka pergi ke Syam, di Syam ini turun salju. Yordania itu turun salju. Musim panas mereka pergi ke negeri Syam. Musim dingin mereka pergi ke Yaman. Sekarang kita hitung berapa negara perjalanan mereka. Yaman, tengah Saudi Arabia, Syam 4 negara. Yordania, Palestina, Suriah, Lebanon. 6 negara. Mereka nggak bisa tulis baca, tapi bisa ngitung. Jadi jangan bayangkan orang-orang Arab Abu Jahal, Abu Lahab itu jual duku antar kecamatan. Mereka ini bisnismen ekspor impor 6 negara. Tapi untuk membaca, apakah orang yang tidak bisa membaca bisa hidup? Mohon maaf. Sampai hari ini saudara-saudara kita dari suku Baduy dalam masih tidak bisa membaca. Tapi jual madu bisa. Ustadz kok tahu? Saya baru dapat 1 botol. Ada jamaah kita, Ustadz saya kemarin masuk ke Baduy dalam, ini madunya asli, kental. Nah, ini dari dalam. Mereka bisnis, usaha. Yang bisa membaca hanya 40 orang. 40 orang inilah yang ditugaskan untuk menulis. Betapa Al-Quran ini mengajarkan untuk menulis. Tidak ada ayat yang nyuruh untuk, padahal ibadah kita yang paling panjang 30 hari puasa. Tapi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ibadah yang paling banyak ngabiskan duit adalah haji. Ongkos pesawat, hotel, catering. Yang paling banyak belanja 3 koper. Tapi ayat tentang haji, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Adapun ayat yang paling panjang adalah tentang menulis. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu, menulis. Mengumpulkan data yang kacau balau, setelah dikumpulkan dituliskan. Makanya ketika Nabi SAW meninggal, Quran belum ada dalam bentuk tertulis. Sampai akhirnya 70 orang penghafal Al-Quran meninggal ketika memerangi seorang nabi palsu namanya Musailamah Al-Kazzab. Dia buat Quran mirip. Wal fil wa ma adraka mal fil lahu zailun tawil. Kalau orang yang nggak paham, mirip Quran. Ya. Wal fil, demi gajah.
Wa ma adraka mal fil. Tahukah kamu apa gajah itu? Lahu zailun tawil, ekornya panjang. Enggak ada maknanya sama sekali. Cuman cerita gajah ekor panjang. Tapi dia punya tentara pasukan. Datang khalifah yang pertama Abu Bakar Siddiq. Siapkan pasukan tentara. Habisi Nabi palsu Musailamah. Nama kampungnya Yamamah. Akhirnya ketika memerangi pasukan Nabi palsu ini. Meninggal 70 tentara penghafal Quran. Kata Umar bin Khattab setelah selesai perang. Wahai khalifah Abu Bakar. Ya. 70 penghafal Quran sudah meninggal. Terus kalau penghafal Quran meninggal, sementara Quran belum ada tertulis. Quran ini adanya di kepala. Berarti nanti Quran akan hilang. Jadi bagaimana Umar? Kata Umar, bagaimana kalau Al-Quran kita tuliskan dalam satu buku? Kata Umar bin Khattab, kita tulis Quran jadi satu buku. Kata Abu Bakar, saya enggak mau. Kenapa? Karena Nabi enggak membuat, Nabi enggak nyuruh. Kalau tidak dibuat dan tidak disuruh Nabi berarti bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Enggak mau Abu Bakar. Sampai akhirnya Umar menjelaskan. Kalau Quran enggak kita kumpulkan, tidak ada penulisnya, maka ini nanti akan hilang Al-Quran karena Qurannya ada di kepala manusia. Sedangkan manusianya sudah meninggal 70 orang. Akhirnya Allah membukakan pintu Abu Bakar Siddiq. Diangkatlah tim, ketuanya adalah Ubay bin Ka'ab. Sekretarisnya adalah Zaid bin Sabit. Dikumpulkanlah ada di pelepah korma, di tulang onta, di batu-batu yang ceper. Akhirnya dituliskan dalam satu. Maka dia ini tidak disebut sebagai Quran. Ini disebut sebagai mushaf. Maka disusunlah dalam satu mushaf pada masa pertama pemerintahan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang hari ini ketika ditanya, apa ceramah Ustaz Somad tadi? Bicara tentang statistik. Enggak ada statistik itu. Nabi tidak pernah bicara tentang statistik. Maka kalau tidak ada zaman Nabi berarti bid'ah. Berarti bekerja di kantor statistik itu, saya enggak ada ngomong begitu. Jadi enggak semuanya dalam bentuk tertulis secara tekstual. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya lagi nulis S2 Pak Ustadz. Tentang apa? Tentang andragogi. Andragogi itu apa? Saya tahunya Andra and the Backbone. Sempurna. Saya ini Pak Ustadz tentang pendidikan setelah usia dewasa. Terus saya S2 Pak Ustadz, Fakultas Pendidikan Agama Islam. Dan sudah saya cari di Quran, enggak ada pendidikan setelah usia dewasa. Saya cari juga di hadis, enggak ada pendidikan setelah usia dewasa. Terus saya tanya, di Masjid An-Nur nih, yang nanya ini perempuan. Saya mau konsultasi masalah disertasi, masalah tesis saya, tesis S2 Pak Ustadz. Di mana kita bisa bicara Pak Ustadz? Saya bilang di masjid. Karena kalau dibawa ruang makan nanti saya yang bayar. Di masjid saya bilang. Untuk menghindari fitnah saya bilang. Sampai di masjid, apa yang mau ditanyakan? Enggak ada andragogi ini dalam Islam Pak Ustadz. Terus saya tanya. Nabi Muhammad dapat wahyu umur berapa? 40. Abu Bakar pertama kali masuk Islam laki-laki. Iya. Berapa beda umur Nabi dengan Abu Bakar? 2 tahun. Kalau Nabi dapat wahyu umur 40, Nabi mengajarkan Islam kepada Abu Bakar. Berapakah umur Abu Bakar waktu belajar Islam? 38 Pak Ustadz. 38 itu anak kecil atau dewasa? Dewasa Pak Ustadz. Itulah andragogi saya bilang. Oh katanya. Heran saya, kok bisa kau S2 saya bilang. Dia maunya tertulis dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu inna andragogi. Kalau begitulah ilmu dalam Islam ini, semua orang jadi ilmuwan. Al-Quran itu mesti digali. Berapa umur Khadijah waktu nikah sama Nabi? Ini saya nanya dia waktu itu.
40 Pak Ustadz. Berapa umur Nabi Muhammad? 25 Pak Ustadz. Berapa umur Nabi dapat wahyu? 40 Pak Ustadz. Kalau Nabi dapat wahyu umur 40, siapa perempuan pertama yang belajar Islam? Khadijah. Berapakah umur Khadijah waktu itu? Berarti 55. Umur 55 itu anak kecil atau dewasa? Dewasa Pak Ustadz. Itulah andragogi saya bilang. Oh katanya. Jadi berpikir, menggunakan akal pikiran bahwa statistik adalah mengumpulkan data, membaca data, menyimpulkan data. Jadi kalau ada Bapak Kades, kepala desa, lurah, kadus mengatakan, alhamdulillah warga masyarakat suka makmur, semuanya makmur. Pas saya ceramah ke Sukamakmur, saya tengok jalannya hancur. Sawitnya tumbang. Pas ditonton, kenapa wilayah desa Sukamakmur katanya makmur? Ternyata ada 3 kesalahan. Pertama, pengumpul data. Kedua, pemberi data. Pak Kades Sukamakmur nggak salah. Orang dia cuma baca data. Itu pun kalau dia baca. Kalau enggak, jadi memang tanggung jawab orang statistik ini luar biasa. Makanya kalau statistiknya sudah wilayah bebas korupsi WBK, itu tanda Indonesia menuju Indonesia emas 2045. Kak, dari bunyi tepuk tangannya seperti kurang yakin saya tengok. Kalau Tuhan pergi ke Tembilahan, naik sampan di atas air. Kalau didengar dari bunyi tepuk tangan, macam THR belum cair. Sudah habis Pak Ustadz katanya. Kalau Tuhan pergi ke Tembilahan, jangan lupa makan lupis. Kalau didengar dari tepuk tangan, macam THR udah habis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi pegawai kantor statistik, Badan Pusat Statistik. Bagi sebagian orang mengatakan, kau kerja di mana? Aku ASN. Di mana? Di Badan Pusat Statistik. Ya, biasalah ASN. Pekerjaan yang menurut Anda biasa-biasa saja, itu adalah pekerjaan yang luar biasa bagi orang yang nggak lulus PNS. Kenapa kita menganggap PNS ASN ini biasa? Karena kita udah bertahun-tahun ASN. Bagi kita biasa aja. Mohon maaf ya Bu, jangan tersinggung. Ada S1, S2, S3. Yang satu lagi cuman S1. Tapi PNS. Mau meminang anak gadis ibu. Yang ibu terima yang S1, S2, S3 atau yang PNS? Itulah jawaban dari lubuk hati yang paling dalam. Ustadz, katanya yang mengalir setelah kematian itu ada 3 Pak Ustadz. Ya. Waladun solehun, anak yang soleh. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Sodaqatun jariyah, sodaqah jariyah. 4. Satu lagi, PNS. Sudah mati pun mengalir. Dengan syarat jangan kawin lagi. Artinya kenapa? Mengalir. Bagi kakak-kakak yang sudah bekerja jadi ASN bertahun-tahun, menganggap ASN ini biasa aja. Pergilah jam-jam 8, jam 9 ke warung-warung kopi itu. Banyak ASN yang menganggap kantornya itu biasa. Dia nyantai. Pasti tanya, kok nggak masuk kantor? Ah, biasa aja kantor itu. Saya diajak sama kawan saya namanya John Pongkai. Mat katanya, ya ayo kita ke Bangkinang. Ayo saya bilang, bawa semua ijazah kau. Bawa map. Pergilah kami ke Bangkinang. Sampai di Bangkinang, ditulislah di map saya itu 62 lingkar. Terus saya tanya, Pak, ya apa maksud 62 ini? Kau orang yang ke-62 mendaftar sih.
mau jadi calon pegawai negeri sipil penyuluh agama Islam. Jadi saya 62 mapnya. Iya. Yang lulus berapa Pak? 1. Makanya sudahlah lulus PNS, ASN, ditempatkan lagi. Banyak ini PNS banyak. Tapi PNS yang paling penentu kebijakan pemerintah Indonesia ke depan adalah Badan Pusat Statistik. DPR, polisi, tentara, presiden, dari mulai kades, kadus, lurah, bupati, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, semua mereka kalau sudah bicara berdasarkan data. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, data. Datanya dari mana? Data dari pusat statistik. Makanya kalau orang statistiknya jujur, amanah, insya Allah selamat. Tapi kalau, tak usahlah kita teruskan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suami yang menurut ibu biasa-biasa aja. Suami saya itu 4L Pak Ustadz. Apa itu? Lu lagi, lu lagi. Jumpa di ruang tamu, jumpa di dapur. Suami yang menurut ibu biasa aja. Itu adalah suami yang diimpikan jombloan sejati. Mereka yang siang malam berdoa minta jodoh. Enggak terhitung berapa anak gadis yang datang ke saya minta doakan jodoh. Saya lagi sarapan di hotel. Ustadz Somad ya katanya. Enggak mungkin saya bilang mirip kan. Iya Ustadz Somad. Ustadz saya duduk di sini ya. Iya. Mohon maaf Pak Ustadz. Iya. Saya ini pimpinan di kantor Pak Ustadz. Alhamdulillah saya bilang. Ini ada pegawai saya 1 perempuan. Mau nyari imam Pak Ustadz. Saya bilang saya khotib. Dia nyari imam. Dalam hati saya selama ini kita nyari makmum gak ada yang datang. Sekarang udah ada makmum datang. Memang berat godaan ini. Tolong Pak Ustadz. Tolong doakan Pak Ustadz. Rabbi, ya Tuhanku. La tazarni. Jangan biarkan aku. Fardan sendirian. Wa anta khairul warisin. Engkaulah sebaik-baik pemberi waris. Di depan jamaah rame-rame. Tolong doakan Pak Ustadz. Rabbi, ya Tuhanku. La tazarni. Jangan biarkan aku. Fardan sendirian. Wa anta khairul warisin. Engkaulah sebaik-baik pemberi waris. Pas saya bacakan, ajarkan doa itu. Yang berdoa, yang udah berbini pula. Istri yang menurut bapak perempuan yang biasa-biasa aja. Itu adalah bidadari surga yang dinanti-nantikan mereka yang bertahajud di tengah malam. Masya Allah, tabarakallah. Mau kemana dek? Mau kemana? Mau uduk sebentar. Hah? Uduk? Tapi sholat masih lama. Uduk di pelaminan bersamamu. Saking kan inginnya dia. Bapak orang Riau? Iya. Berarti Melayu? Enggak, aku Jawa. Hah? Tapi Riau katanya Melayu. Iya, karena aku adalah jawaban istikharahmu selama ini. Saking kan inginnya mendapatkan pasangan. Jadi bersyukurlah. Cara mensyukuri nikmat ASN ini adalah bersyukur dengan lisan, banyak-banyak berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. 4 ini enggak ada doa di dalamnya. 4 ucapan zikir ini enggak ada doa, enggak ada minta apa-apa. Subhanallah, engkau maha suci. Jadi nanti ketika kita datang dalam rangka bulan Mei sensus ekonomi 2026. Kenapa kita merasa disepelekan orang? Karena kita merasa diri kita, dalam hati kita ini ada rasa apa-apa. Kok aku nggak dihormati ya? Kok aku nggak disambut ya? Kok aku nggak dimuliakan ya? Merasa ada apa-apa di hati kita karena kita merasa kita ini apa-apa.
akhirnya menjadi apa-apa. Coba kalau kita merasa kita bukan apa-apa. Ya pastinya nggak ada apa-apa. Jadi nanti waktu datang ke perusahaan, ke rumah, ke kantor dalam rangka sensus ekonomi ini, iya, amalan yang pertama adalah subhanallah. Yang suci itu Allah. Penyakit manusia merasa diri suci. Nah itu. Yang pertama kali kita katakan subhanallah. Yang kedua, alhamdulillah. Pemilik pujian itu alhamdulillah. Tadi waktu sholat subuh, berapa kali udah tahiyat al-masjid? Alhamdulillah. Sholat qobliyah subuh, alhamdulillah. Sholat subuh, alhamdulillah. Selesai sholat subuh 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Supaya kita nggak gila pujian. Nama saya tadi dibacakan oleh Pak Kepala. Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad LC DESE PhD. Kalau saya merasa itu sebagai pujian, pas dibacakan beliau, saya tegak. Pas nggak dibacakan, marah. Tapi kalau kita merasa zikir kita sudah masuk ke hati, alhamdulillah. Aku nggak layak dipuji, pujian milik Allah. Saya nggak minta dipuji, tapi tolong puji saya. Kata orang yang gila pujian. Orang yang gila pujian, gila untuk mengeksploitasi diri, narsistik, NPD. Ingin dimuliakan, ingin disanjung, ingin dipuji, ingin. Subhanallah, yang suci Allah. Alhamdulillah yang layak dipuji Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Aku sebenarnya nggak ada apa-apa. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Yang besar itu Allah. Ustaz ngomong aja begitu yang besar Allah. Tapi kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, Ustadz di sini yang disediakan pentas, karpetnya 2 lapis, pakai meja, pakai kursi, kue hari raya 2 toples. Saya kalau begini terus tiap hari, masuk kantor statistik dimuliakan. Masuk lagi kantor pejabat, bupati dimuliakan. Masuk lagi di masjid dimuliakan. Nanti saya lupa diri. Akhirnya saya lama-lama jadi Fir'aun. Maka saya mesti jangan hanya ceramah terus. Saya mesti pakai masker, pakai kacamata hitam, pakai topi, nyetir sendiri. Untuk merasakan diusir tukang parkir. Sana. Untuk merasakan supaya kalau masuk kantor ngantri. Datang security, ngantri dulu saya Pak. Untuk merasakan kalau kita ada urusan tidak selamanya dimudahkan. Karena kalau kita tidak mengalami itu kita akan merasa diri kita besar. Padahal zikir yang keempat, Allahu Akbar. Dalam sholat itu yang kita baca. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukrata wasid. Kalau itu semua kita balikkan kepada Allah, kita enggak akan gila hormat. Gimana tadi keliling-keliling mengumpulkan data? Itu sombong kali enggak muliakan kita gitu ya. Enggak tahu kita dari Badan Statistik Nasional. Tapi kalau kita merasa kita enggak ada apa-apanya, dipuji orang pun kita biasa aja. Dipuji tidak melambung, dihina tidak murung. Oh pantasan Ustadz kami baca Instagram itu, TikTok Ustadz dipuji, maki-maki Ustadz enggak membalas. Ya karena saya enggak tahu password. Kok tahu saya hajar juga. Omongan orang enggak terlalu kita pikirkan karena sudah bersarang dalam hati kita. 4. Subhanallah. Walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ku tengok besar sekarang ya, Allahu Akbar. Allah yang besar. Tapi kalau kita masuk ke hati, inilah penyakit ini. Akhirnya orang menjadi baperan. Bawa perasaan. Belum lagi orang ngomong udah, ini bakal membuli nih. Udah. Akhirnya menjauh,
akhirnya sedih, akhirnya anxiety, setelah anxiety depresi, setelah depresi bunuh diri. Setelah bunuh diri, dia datang pegawai baru mengganti. Emangnya kalau kita anxiety, depresi, bunuh diri, masalah selesai? Tidak. Nah, jadi penyakit kejiwaan ini yang diobati. Nanti ketika kita bertugas, aku adalah orang yang beruntung. Bayangkan ada orang yang 16 kali ikut tes CPNS, nggak lulus-lulus. Oh 16 kali nggak lulus-lulus. Akhirnya karena nggak lulus jadi dukun. Ki Joko Bodo. Tulislah di Google. Siapakah yang 16 kali ikut tes CPNS nggak lulus jadi dukun? Ki Joko Bodo. Tapi pada akhirnya beliau bertaubat kemudian meninggal. Mudah-mudahan husnul khatimah. Ini yang pertama kali bahwa saya tugas ini. Yang kedua, tugas saya ini efeknya bukan hanya untuk saya. Ada memang model ASN, dia kerja, dapat gaji, dapat tunjangan, selesai. Tapi menjadi ASN statistik, hasil dari pengumpulan data ini diadakan pembacaan, disimpulkan, kesimpulannya lah yang akan menjadi pertimbangan DPR penentu kebijakan Indonesia, lokal, kabupaten, kota, provinsi, nasional. Bayangkan kalau kita curang saja sedikit. Yang namanya kecurangan dimanapun bisa terjadi. Di pasar, masalah timbangan. Makanya ada satu surat khusus untuk orang yang menimbang di pasar. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang main-main timbangan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastaufun. Kalau dia jadi pembeli, dia mau penuh. Makanya jangan heran kalau ada orang pergi ke pasar matanya tajam. Kurang satu mata. Kurang satu on. Matanya kalau di pasar tajam. Tapi kalau baca Quran, kok nggak baca Quran? Sakit mata ibu. Bagus. Bagi ibu-ibu yang matanya tajam nengok timbangan, lanjutkan. Karena itu menyelamatkan orang dari curang timbangan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia yang jual, dia merugikan orang. Artinya bukan berarti di kantor badan statistik saja orang dituntut untuk jujur, dimanapun. Ada anak kecil, tingkat kabupaten juara, Kori. Tingkat provinsi juara. Tingkat nasional Indonesia juara. Karena sudah lulus juara nasional mewakili Indonesia di level internasional. Begitu pegawai Pemprov mau bawa ke luar negeri, tersendat di kantor imigrasi. Mohon maaf Pak, KTP atas nama Ananda Anu tidak bisa kami buatkan paspornya. Kenapa Pak imigrasi? Karena dia sudah punya paspor. Ketahuan karena data apa? Apa sebenarnya yang terjadi? Yang terjadi adalah dia bukan anak tempatan. Tapi karena bupati mau dapat nilai tinggi sebagai tuan rumah MTQ, maka diambillah pemain naturalisasi. Tingkat kabupaten menang, provinsi menang, nasional menang, pas ke luar negeri ketahuan KTP-nya bodong. Di mana nih Pak Ustadz? Gak usah sebutkan nama, menjaga kode etik jurnalistik. Di bidang Al-Quran pun orang bisa terjadi. Makanya saya, santri-santri saya bilang jangan kalian ikut lomba-lomba ini. Kenapa? Karena sanad kalian sampai kepada Mbah Arwani Kudus. Pondok Tahfiz Mbah Arwani melarang santri-santrinya ikut. Sebetulnya yang saya mau itu jangan sampai anak ini rusak mentalnya gara-gara orang yang berbaju koko tapi isinya setan. Merusak mental anak-anak. Penghafal Quran menjadi rusak. Kalau mau menunjukkan hafalan, buat aja channel. Anak-anak penghafal Quran, rekam bagaimana kalian ngaji, tunjukkan hafalan kalian, buat 20 video, 30 video, buat channel. Kalau ada kalian buat 30 video, nanti saya iklankan. Anda mau mendengarkan bacaan Al-Quran Tartil Mujawad yang mantap, tontonlah video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.
Dulu orang mau masuk TV susah, saingan ketat. Sekarang semua orang bisa punya TV, buat channel gratis, YouTube. Nanti kalau followernya sudah banyak, subscribernya sudah banyak, malah dia bisa menghasilkan uang. Uangnya itu, oh berarti Ustadz pakai mobil tadi dari YouTube. Itu mobil yayasan, tabung wakaf umat. Ini perlu saya jelaskan ini, karena kadang orang bilang, itu mobil Ustadz Somad itu dari YouTube itu. Kau tahu dari mana? Dari suara knalpotnya, tuk 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 tuk. Ini ceramah saya ini direkam, diupload, dimasukkan ke dalam channel Tabung Wakaf Umat. Hasilnya 100% untuk yayasan. Bapak Ibu nanti hari libur naik motor dari sini Sudirman lewat jembatan Leton. Nanti terus sampai Simpang Bingung, jangan bingung lagi. Belok kiri. Belok kiri menuju TPU Covid. Sebelum TPU Covid kira-kira 200 meter sebelah kanan ada pondok pesantren yang pagarnya saja belum lagi masuk ke dalam. Baru nengok pagarnya aja semua tamu-tamu yang kami bawa ke pondok pesantren ini setelah masuk ke dalam macam menengok kucing Anggora. Lampunya, gedungnya, asramanya sengaja kami buat mewah. Makanannya, ayamnya besar-besar. Saya sampai nanya sama Ustaz Alnop, ketua yayasan. Ustaz Alnop, ya kenapa ayam di sini besar? Karena kita dulu ayamnya kecil. Kita balaskan sakit hati kita untuk anak-anak. Dan anak-anak ini tidak pernah saya bilang, ini anak yatim, ini anak miskin, ini anak duafa. Enggak pernah. Kita menyebut ini adalah anak berprestasi. Jangan kita bilang, Ustadz Somad, ini pondok kita, ini adalah anak yatim. Langsung letoy anak itu. Bilang, kau dikasih gratis di sini bukan karena kau yatim, bukan karena kau duafa, bukan karena kau miskin, tapi karena kau berprestasi. Kau hafal Quran, kau bisa baca kitab, dan kau orangnya disiplin, kau sudah lulus leadership gratis. 1 tahun 25 orang. 25, 25, 25 SMP, 25, 25, 25 SMA. 150. Duitnya dari mana? Duitnya kami keliling sama ketua yayasan Ustadz Alnop, sama pembina Ustadz Tatang. Itulah Ustadz Tatang menemui Pak Asep. Kenapa mereka mudah? Karena mereka sama-sama dari Jawa Barat. Tatang. Minum selasih makan mihun, terima kasih hatur nuhun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya saya pun sampai datang kemari, diminta maju ke depan menjadi saksi penyerahan infak dari Bapak Ketua Kepala kepada Ketua Yayasan. Nah, itu yang tadi kami di depan jadi saksi. Ini perlu saya jelaskan ini supaya jangan ada dusta di antara kita. Karena kalau saya salah bicara di depan orang statistik, salah pembacaannya, salah datanya, salah kesimpulannya. Tapi kalau saya tepat ngomong di depan orang statistik, betul dia mengumpulkan data, betul dia membaca data, betul dia menyimpulkan data, data dari orang statistik inilah yang akan menjadi pijakan pembangunan Indonesia ke depan, dan itu akan menjadi amal jariah insya Allah. Bagaimana Pak Ustadz kita sebagai manusia ini kan ya namanya manusia pasti ada kebutuhan, ada keperluan. Tadi saya diberitahu Ustadz Somad kan biasanya ceramahnya 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi di statistik ini airnya kecil aja 300 ml. Ngapain dikasih orang minum botol besar hanya 2-3 teguk? Mubazir. Banyak saya tengok di banyak acara kantor disediakan botol 600. Diminum 2-3 teguk simpan. Mubazir. Maka tirulah kantor statistik. Ikut lagi. Kue diletakkan di piring. Mana mungkin penceramah makan kue? Dia sedang ceramah. Kue diletakkan di piring. Kue kalau sudah keluar di muka enggak dimakan orang. Mubazir. Jadi yang bagus kue tetap dalam toples.
Jadi di kantor statistik ini orang tidak hanya meniru integritas, tapi juga cara menyambut ustadz. Ini kami terus terang susah nih membedakan. Ustadz memuji apa mengejek ini Pak Ustadz? Saya ustadz yang tidak pandai menyindir-nyindir. Saya orangnya to the point. Nggak pandai saya. Jadi kalau udah ngomong A, B, B. Karena saya suka makan gulai daun ubi tumbuk. Orang yang suka makan daun ubi tumbuk itu jujur. Bagaimana belum masuk, begitu sudah keluar. Begitu di luar, begitu di dalam. Nggak pandai saya bohong-bohong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mulai jam 10.15. Ustadz Somad ngomongnya sampai 45 menit, habis itu nanti ada 3 tanya jawab. Di tengah laukana libni Adam wadian min zahab. Seandainya kita punya satu lembah, gunung-gunung lembah ini isinya emas semua, apakah kita merasa cukup? Tidak. Yang ngomong tidak orang statistik. Enggak cukup. Dulu dikatakan bahwa anak Indonesia pendidikannya tidak berkualitas karena gaji guru hanya cukup untuk beli tahu. Kata Iwan Fals dalam lagu Umar Bakri. Yang nggak tahu nanti cari di YouTube. Akhirnya dinaikkanlah sertifikasi. Akhirnya naik gaji guru. Apakah dengan naiknya gaji guru lalu kualitas pendidikan anak bertambah? Ternyata tidak. Apa sebab? Karena dulu waktu gaji guru sedikit dia fokus ngajar. Setelah dapat sertifikasi dia kredit mobil. Minyak motor nggak sama macam minyak mobil. Akhirnya bunyi klaksonnya pun beda. Kredit. Makin nggak fokus ngajar. Makanya yang bisa membuat orang berintegritas adalah menekan keinginan. Itulah yang bisa membuat orang. Karena apa yang kita inginkan? Apalagi zaman sekarang orang menjadi konsumtif. Orang sekarang mau sholat. Dulu orang kalau mau sholat berdoa. Sekarang enggak mau sholat letakkan Promek 17. Nah. Yang 13 bergetar. Enggak ada. Tidak ada yang bisa menekan keinginan. Semakin besar keinginan, semakin tinggi penderitaan. Makanya satu-satunya yang membuat orang, dan saya lihat pegawai-pegawai statistik ini enggak terlalu besar keinginan. Ustaz tahu dari mana? Di beberapa tempat saya ceramah, itu tas kulit branded dipajang di depan. Tapi di sini templer, biasa aja. Memang ini wilayah bebas korupsi. Mereka enggak terlalu peduli. Di beberapa tempat saya ceramah, itu orang kalau sudah duduk, tapi pegawai statistik, ciklelah. Enggak ada mereka tengok, enggak ada bawa-bawa gelang. Memang wilayah bebas korupsi ini memang. Begitu. Jadi keinginan. Kemarin tiba-tiba kata Hazik, Bah. Hazik manggil saya Bah. Bah, ya. Jam Baba angka 3-nya hilang. Hilang angka 3-nya. Bergoyang-goyang angka 3 tuh. Terus saya bawa dia ke Sudirman. Sampai Sudirman tempat tukang betulkan jam. Bawakan jam nih ke situ. Suruh bapak tuh menghilangkan angka 3. Hilangkan angka 3. Karena kalau angka 3 ini bergoyang-goyang nanti ganti baterainya. Ganti, udah saya pakai. Enggak apa-apa, Bah. Ya dari dulu kita udah tahu angka 3 di situ. Hilang pun dia 3 tahun yang kita di situ. Saya suka jam ini karena tipis. Tipis, tangan saya kan kurus. Kalau saya besar nanti miring pula sebelah. Tapi sebenarnya bukan jamnya, tapi cerita di balik jamnya. Sebenarnya mau saya ceritakan, tapi karena waktu nggak cukup. Ini jam ini mereknya Casio. Dikasih orang. Yang ngasih ini Ustadz Lukman dari Pontianak. Ustadz Somad. Kenapa Pak? Bapak kok tersengal-sengal? Jam saya yang 100 juta itu tinggal di masjid dari Pak Ustadz.
Yang nanya kau siapa? Mau 100 juta, mau 1 juta, fungsi dia satu. Cuman mengingatkan bahwa waktu ceramah sudah mau habis. Kan cuman itu fungsi dia. Tertulis di mall, kasur 1M. Kita bisa membeli kasur, tapi kita tidak bisa membeli tidur. Kasur kita mungkin hanya 500.000, bahkan mungkin 100.000. Bahkan ada orang jadi presiden pun nggak mau tidur di atas kasur. Tidurnya di lantai. Siapa? Gus Dur. Gus Dur nggak mau tidur di atas kasur. Karena bagi dia itulah yang nikmat. Jadi keinginan ini ditekan. Alhamdulillah saya termasuk orang yang nggak terlalu banyak keinginan saya. Makan ya secukupnya. Minum ya secukupnya. Cincin ya kadang-kadang pakai, kadang-kadang enggak. Biasanya Ustaz pakai cincin, kena lelang. Kemarin pakai datang orang, Ustaz kita lelang ya untuk bangun lelang lah. Oh saudara cincin bagus kena lelang. Udah enggak usah bercincin lah. Jadi keinginan-keinginan ini kalau kita tekan, dan keinginan itu tidak pernah bisa hilang. Saya pun nggak bisa menghilangkan keinginan. Kita hanya bisa mengalihkan keinginan. Saya kalau sudah datang ke toko batu, dibawa saya ke Kalimantan. Oh semua batu saya susu. Foto. Foto. Ini apa Pak? Ini diamond. Oh diamond, tulisannya diamond. Diamond, ini diamond asli Pak Ustadz. Cutting ini Pak Ustadz. Berapa harganya Pak? 100 juta Pak Ustadz. Begitu dia bilang 100 juta, langsung otak saya bekerja. 100 juta berarti bisa 100 anak di pondok 1 bulan makan gratis. Kita tidak bisa menghilangkan keinginan, tapi kita bisa mengalihkan keinginan. Maka untuk menekan itu kita alihkan keinginan-keinginan. Keinginan untuk mobil baru, rumah baru, bini baru. Dialihkan kepada pembangunan. Nah, makanya kalau mau mengalihkan keinginan ini, datanglah ke pesantren tabung wakaf umat untuk melihat. Memang iklan itu masuk di ujung-ujung memang. Orang kalau secara mental dia sehat, di kantor juga dia sehat. Tapi kalau mental keinginan dia sakit, pas ngelihat kawan punya cincin baru, ditengok mobilnya baru, nanti datang ya halal bihalal ke rumah kami. Enggak semua orang yang ngundang halal bihalal tuh mau maaf-maafan. Dia mau nunjukkan rumah dia baru rehab. Gordennya baru. Kita yang datang juga nggak siap mental, begitu nengok, sakit mental kita. Kenapa Ustaz Somad itu kalau ceramah mengena sekali ke hati saya? Aku sering kali tersinggung sama ceramah Ustaz Somad. Kunci dengar ceramah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, meninggal. Itu ceramah secara umum. Saya biasanya ceramah di beberapa tempat itu saya buat kesimpulannya. Tapi di statistik ini nggak perlu. Karena mereka sudah biasa mengumpulkan data dan menyimpulkan. Nah, jadi itulah enaknya ceramah di statistik. Saya udah bolak-balik lewat di depan kantor ini. Kalau dihitung beribu kali lewat. Sejak 2008 saya tinggal di Pekanbaru sampai 2026. Enggak. Di zaman Pak Asep lah saya singgah kemana. Artinya apa? Kalau sudah jodoh takkan kemana. Tapi tetap ada usaha dari kita. Saya rasanya tidak ingin berhenti ceramah di sini. Tapi karena khutbah Jumat hari ini tidak lama lagi. Jangan sampai batal khutbah Jumat. Kenapa Ustaz Somad gak jadi khutbah Jumat? Gara-gara lama di statistik. Kata. Jangan lupa sukseskan statistik ekonomi, sensus ekonomi 2026. Sambutlah sahabat-sahabat kita yang datang sebagai saudara, berikan data yang benar, karena apa yang kita lakukan amat sangat bermanfaat untuk umat dan bangsa di masa akan datang. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang Syaki.
Ada 3 pertanyaan. Baik Bapak Ibu, terima kasih Ustadz atas ilmu yang sangat luar biasa. Kami akan buka 3 pertanyaan saja. Mengingat keterbatasan waktu, silakan Bapak Ibu angkat tangan apabila ada yang ingin bertanya. Silakan angkat tangan Bapak Ibu semuanya apabila ada yang ingin bertanya. Baik, 1 dari Bapak Sudiro. Ya baik, 1 dari Bang Razal Janga. 1 lagi apakah dari Ibu-Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Mohon izin. Ya, sudah nanti akan dibacakan juga Pak, sudah diinformasikan. Baik, silakan Pak Sudiro terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudiro dari BPS Kabupaten Bengkalis, Pak. Saya yakin yang biasanya kita mendengar Bapak gelarnya adalah LCMA, tapi kali ini saya baca LC Desa. Itu ada kaitannya dengan BPS, karena BPS sekarang sedang melaksanakan survei potensi desa. Kemudian Pak, yang saya tanyakan adalah kegiatan kita di statistik ini kan luar biasa. Dikatakan berat ya berat Pak, karena kita memang orang lapangan Pak. Tapi bagaimana caranya supaya bisa menjadi orang yang beruntung, yaitu kalau memang di dunia ini kita dari kegiatan itu ada imbalan yang kita dapatkan, alhamdulillah. Tapi kan kita pingin agar lebih dari itu, supaya menjadi amal jariah. Nah, ini mungkin bagaimana caranya supaya ini menjadi amal jariah untuk kita. Jadi kita jadi orang yang beruntung. Mungkin itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sudiro. Yang pertama, desa itu singkatan dari Diplom Etude Superior Approfondi, titel asli dari Maroko. Kesalahan memahami desa itu akan salah memasukkan data di statistik. Nanti bertambah nama desa, nah itu. Nah, jadi sebetulnya Pak Sudiro sudah tahu, dia sering dia mau mancing Bapak Ibu saja. Selama ini Ustadz Abdul Somad LCMA, LC Licence Al-Azhar, MA Master of Art. Tapi waktu mendaftar di UIN, tulis menurut titel negara asal. Nah, akhirnya ditulis DESA karena negara asalnya titelnya DSA, Diplom Etude Superior Approfondi. Keren, tapi sampai di tempat kita jadi desa, kampung. Nah, kayaknya dulu nggak dipakai itu. Dulu LCMA. Belakangan tulis aslinya PhD Doctor of Philosophy. Kalau Bapak berangkat dari rumah, niatnya mau kerja, setelah kerja dapat gaji, uang tunjang, uang sipak, uang sundul, uang tanduk, uang sikut. Akhirnya dibelikan ke makanan, rumah. Hidup ini cuma 2, makan, pakai. Rumah, masa rumah dimakan? Mah dipakai. Motor, dipakai. Lupis, dimakan. Nah, jadi hidup ini cuma 2, makan, pakai. Bini, dimakan. Jadi hidupnya cuma makan, pakai. Ya cuma dapat itu aja. Wa man yurid sawabad dunya nu'tihi minha. Siapa yang mau dunia, ya kami kasih dunia. Tapi kalau orientasi kita lebih jauh daripada itu. Kalau aku jujur, aku amanah, aku berintegritas, aku mengumpulkan data ini dengan benar, aku mengumpulkannya, membacanya dengan betul, aku menyimpulkannya dengan betul. Kesimpulan dari statistik ini kami berikan kepada kepala daerah, kepada kepala negara, kepada DPR, wakil-wakil rakyat, menentukan kebijakan mereka dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan ke depan. Maka segala keputusan pemimpin itu menjadi amal jariah, dan orang-orang yang bekerja di statistik ini pun mendapatkan amal jariahnya insya Allah. Ustaz ngomong begitu kan karena ceramahnya di statistik. Iya. Karena mereka yang ujung tombaknya data-data yang masuk itu kita sekarang semuanya by data. Jadi saya panggil tim media. Tim media, iya. Coba kasih tahu ke saya di provinsi mana yang paling banyak mendengarkan ceramah saya. Tim media cari provinsi ini. Di provinsi ini coba klasifikasikan umur. Yang banyak nonton ceramah umur berapa? Nenek-nenek Pak Ustadz. Anak muda enggak banyak? Enggak. Oh, berarti aku harus ceramah banyak. Makanya saya ceramah semangat ini karena di kantor statistik. Kalau di depan nenek-nenek enggak begitu ya ceritanya. Marilah kita banyak ingat mati.
Jadi saya mesti tahu siapa pendengar ceramah saya paling banyak supaya jangan sampai salah kasih makan obat. Jangan kita bawa obat sakit kepala sementara orang mencret. Jadi penentu kebijakan bisa memberikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan data. Dan data itu dikuasai oleh statistik. Jadi kalau ada orang mengatakan, kau di BPS? Iya, oh berat di situ. Di BPS itu berat, biar aku aja. Begitu. Jangan ketika orang ngejek kita, BPS itu berat ya. Iya, aku pun mau mati ya. Akhirnya. Tunjukkan bahwa kita bisa. Orang kalau mau menjatuhkan kita, sesungguhnya dia mau kita jatuh. Dan jangan jatuhkan diri kita. Kok di BPS? Iya, kita kan dulu sama-sama lulus PNS. Iya, di situ berat itu dan nggak ada korupsinya, payah itu. Itu kering itu, lahan kering. Memang yang lulus di BPS itu orang-orang yang macam aku. Kalau kau ini neraka jahanam tempat kan. Gitu ya loh. Dia jual kita borong. Gitu, jangan kita jatuhkan diri kita. Saya mau berangkat, saya buka lemari, ada baju saya warna merah, ada baju warna ungu, ada baju warna hitam. Baju yang saya pilih, yang paling saya suka, yang paling saya cinta karena ini hari Jumat, saya pakai baju ini. Baju ini tidak berpihak ke kelompok manapun. Saya pilih. Mana yang paling saya suka, itulah yang paling saya pakai. Begitu jugalah Allah kalau dia cinta kepada hamba, makanya dipakainya hamba itu untuk berbuat baik. Aku baik menurut pandangan Allah, dipakainya aku di tempat yang baik di kantor statistik ini. Mesti kita yakinkan diri kita. Jangan kita aja nggak yakin tentang diri kita. Kok bisa di situ? Entahlah, mungkin salah tempat orang. Kita aja nggak pede. Enggak ada yang salah di dunia ini. Ini banyak. Adakah yang salah di dunia ini? Enggak ada. Allah menempatkannya. Yang mengatur bunga ini saja dia tidak pernah salah. Mana bunga yang di samping, mana yang di tengah, mana yang enggak ada. Enggak salah yang mengatur bunga ini. Apalagi mengatur kehidupan ini. Ini banyak orang sekarang. Itu suami kau? Iya. Kok gitu? Entah. Ini kau pakai pelet dia dulu. Itu bini kau? Iya. Kok bisa sama kau? Entahlah, salah sambung lu. Masalah keluarga, masalah pekerjaan. Kita mengatakan Allah sudah menempatkan aku di sini, maka aku mesti profesional. Inilah ladangku untuk beramal soleh sampai aku pensiun nanti. Begitu. Tolong potong video ini nanti. Share ke grup-grup. Terima kasih Pak Sudiro. Barakallah. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya silakan Bang Razaliana untuk bisa memberikan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, mohon maaf Tuan Guru. Perkenalkan, nama saya Razaliana Pak, dari BPS Kota Pekanbaru Pak. Yang ingin saya tanyakan begini, kebetulan saya di BPS ini sebagai orang lapangan Pak. Jadi tugas kami ini selalu mengumpulkan data mulai dari itu pedagang kaki lima sampai dengan perusahaan besar. Mulai dari rumah tangga biasa sampai dengan rumah tangga ekonomi menengah ke atas Pak. Nah, ketika kami ke lapangan tersebut, kami berbagai hal itu yang kami dapatkan. Nah, salah satu contoh mengumpulkan data itu sangat berat Pak. Berat. Terutama ketika kami itu menghadapi penolakan baik itu dari rumah tangga ataupun perusahaan Pak. Nah, sementara data itu wajib kita kumpulkan Pak. Kita ikut menjadi tanggung jawab kami di BPS Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan, ketika kami mendapat penolakan dari responden baik itu rumah tangga atau perusahaan, apa yang harus kami lakukan Pak sebagai petugas lapangan? Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua ini sebenarnya mohon maaf Tuan Guru, pertanyaan yang kedua ini sedikit keluar daripada tema kita di pagi hari ini Pak. Ini terkait dengan pengetahuan saya dan ilmu saya mengenai agama mungkin terbatas Pak. Kebetulan saya ingin bertanya langsung kepada Tuan Guru. Nah, beberapa hari yang lalu kami melaksanakan sholat berjamaah di salah satu masjid di dekat kantor kami, yaitu sholat asar ya menurut dia. Ya, sholat asar. Nah, itu kejadiannya imamnya itu
terlebih sholat pada rakaat yang keempat. Jadi rakaat yang keempat itu 2 kali duduk di antara dua sujud, 3 kali sujud, Pak. Nah, ada makmum yang mengatakan subhanallah tetapi itu tidak didengarkan oleh imam. Ya. Nah, sementara itu sampai dengan itu harusnya setelah salam imam sujud sahwi dan imam tidak melakukan sujud sahwi. Ya. Nah, sebagai makmum, apakah kami sah lakukan sholat asar tersebut Ya. atau kami melakukan sujud sahwi? Terus terang karena saya tidak paham ya, melihat yang lain pun tidak melaksanakan sujud sahwi ya kami tidak sujud sahwi. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara saya dari Badan Pusat Statistik mengumpulkan data di rumah, perusahaan, usaha, bisnis, tapi tidak mendapatkan respon yang positif. Ke atas, ke tengah, ke bawah. Ke atas, ke pemilik, penguasa kebijakan, legislatif. Tolong buatkan pasal-pasal yang bisa membackup orang statistik ini sehingga dia punya kekuatan hukum untuk mengumpulkan data. Jadi tidak lagi sifatnya mau silakan, nggak mau nggak apa-apa. Jangan hanya sekedar sukarela. Dia mesti diikat oleh undang-undang. Supaya data yang masuk itu valid. Kalau petugas BPS datang, maka keluarga, pribadi, person, orang kaya, masyarakat mesti memberikan. Dan itu hanya bisa dikeluarkan melalui, kalau secara nasional, dia mesti undang-undang. Maka pemilik kebijakan mesti memikirkan ini. Karena kalau tidak, yang akan berhadapan dengan grassroots itu adalah pegawai ASN dari BPS. Ini ke atas. Ke bawah, ke masyarakat. Saya bukan kepala daerah, bukan kepala negara, bukan legislatif. Saya sebagai ustadz. Maka saya ke bawah kepada masyarakat mengingatkan, kalau datang saudara kita dari BPS, terimalah sebagai saudara, sebagai tamu, berikan data yang valid, karena yang kita berikan itu akan menjadi sumber untuk penentu kebijakan di masa akan datang. Kalau ada yang mau dikasih air minum, kasih air minum. Kalau tak ada, bilang tak ada. Jangan sungkan, jangan segan. Ke atas sudah saya sampaikan, ke bawah sudah. Sekarang yang ke tengah, ke pegawainya. Pegawai pagi berangkat dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, aku mau menghadapi ada orang baik, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Tolong lembutkan hati mereka untuk menerima aku. Yang kulaksanakan ini adalah amal soleh, karena ini akan bermanfaat untuk umat dan bangsa. La haula wa la quwata illa billah. Kekuatan dari diri kita. Kita tidak lagi menengok respon orang. Yang kita lihat adalah bahwa yang kulakukan ini adalah perbuatan aku. Kita hanya bisa mengatur yang di dalam diri kita. Kita tidak bisa mengatur yang di luar. Saya mau ke BPS nih. Sebelum datang kemari yang saya atur yang di dalam diri saya. Ya Allah, aku mau ke BPS. Tolong aku supaya tenang menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, dan sampaikan ini ke hati saudara-saudaraku. Bahwa saya memaksa, nggak bisa saya paksa orang. Kita ini terkadang selalu memikirkan yang di luar diri kita, sehingga lupa di dalam diri kita. Sholat sunat dulu, zikir. Setelah itu respon dia baik, alhamdulillah. Kalau respon dia tidak baik, hidup ini dua. Kalau respon orang baik, berarti Allah nyuruh kita bersyukur. Kalau respon orang kurang baik, berarti Allah menyuruh kita bersabar. Berarti Allah mengirim kau Abu Lahab untuk membuat aku berjuang. Tapi jangan cakapkan gitu, ngamuk dia. Tentang masalah sholat tadi imamnya lupa, maka makmum mengingatkan dengan subhanallah. Kuat suaranya. Kalau perempuan menepukkan tangannya. Kalau dia tidak dengar atau kalau dia tidak tahu, dia terus juga melakukannya sampai dia salam. Kalau dia ingat, sebelum salam dia sujud sahwi. Allahu Akbar. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Sujud sekali lagi, sujud sahwi 2 kali. Allahu Akbar. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Makmum ikut sujud sahwi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau dia tidak sujud sahwi,
makmum mau sujud sahwi setelah salam, dia sendirian. Tapi kalau imamnya sujud sahwi, dia ikut. Sahkah sholat kami itu? Sah. Karena yang lupa itu dia. Yang batal itu yang mana? Berbunyi kentut imam itu. Kata dia. Nah, itu jangan lagi ikut imam tuh. Memisahkan diri dari imam namanya mufaraqah. Mufaraqah itu memisahkan diri dari imam. Demikian Pak Razali. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Baik, kami buka satu pertanyaan terakhir. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan angkat tangan. Ya, silahkan Mbak Tati. Setelah ini kami akan buka, mohon izin Ustadz, satu pertanyaan dari Zoom Meeting. Apabila ada Bapak Ibu yang dari Zoom Meeting, silahkan rekan-nya apabila ada yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Hartati. Saya bukan ASN Ustadz, dan saya juga istri dari ASN. Kenalkan, saya itu Ustadz, boleh nggak? Maksudnya itu saya adiknya Fahmi di Rohil apa? Jadi bisalah ya silaturahmi sama Ustadz ya. Udah punya kartu. Adiknya Fahmi, kawan adiknya Ustadz. Baik, jadi gini Ustadz, bagaimana pandangan Islam kita sebagai seorang istri yang mendampingi suami gitu ya, secara baik, secara optimal di dalam dunia apa namanya nih, ASN ini gitu. Ada nggak trik-triknya gitu? Kalau saya sih, masalah yang saya jalani hanya saya tidak terlalu begitu tahu tentang kerja gitu. Kerja suami saya tidak pernah bertanya juga. Paling saya protes mungkin gini, kok lama banget ya? Ternyata Zoom lagi Zoom lagi Zoom lagi, itu sih. Iya, begitulah di BPS ini ya. Jadi kadang saya sampai malam ya, kok nggak masuk-masuk gitu kan, ternyata suami saya Zoom gitu. Mungkin, mungkin sebaiknya seperti apa gitu, jangan kita terlalu cerewet juga kali Ustaz ya. Jadi supaya karir suami bagus gitu kan, tetapi, maaf sebelumnya itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Hartati, kakak dari Fahmi dari Rokan Hilir. Mewakili istri-istri pegawai ASN BPS. Dari sekian banyak calon bapak itu dulu, apalagi kalau bapak itu misalnya pegawai cap gayung, playboy cap tupai. Ini bukan hanya ibu, seluruh ibu-ibu yang dipilih Allah menjadi istri pegawai BPS. Dari sekian banyak calonnya dulu, kenapalah kalian yang lulus fit and proper test? Karena menurut ilmu Allah, hanya kalianlah yang mampu mendampingi laki-laki yang sering Zoom meeting. Yang lain gak sanggup. Yang lain gak sanggup. Kalau merasa punya suami yang sering Zoom meeting ini berat, tolong tonton juga bagaimana perasaan istri yang suaminya tukang tangkap kepiting Alaska. Ada kepiting Alaska di Selangor, yang kakinya 2 meter, itu ditangkap oleh manusia, menangkap pergi ke Alaska sana. 6 bulan baru pulang. Bagaimana kontainer yang tersandar di Selat Hormuz. Gak pulang-pulang. Saya menengok foto Ramadan menggendong anak. Sendirian. Menangis saya. Anaknya perempuan. Istrinya. Suami dilepas untuk menjadi pasukan perdamaian PBB. Ramadan yang meninggal. Menengok anak perempuannya digendong. Ya Allah, aku tak punya anak perempuan. Dia punya anak perempuan. Kalau dekatlah di Riau ini saya datangi anaknya. Tapi karena jauh di Jawa sana. Melihat itu baliknya ke diri kita. Jadi sesungguhnya kalau dibandingkan dengan istri pasukan perdamaian di Lebanon. Dengan istri penangkap kepiting Alaska. Maka menjadi istri pegawai BPS ini belum ada apa-apanya. Jadi hidup ini tergantung kita membandingkan dengan apa.
Kalau ada orang mengatakan jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Mesti kita bandingkan dengan orang lain. Yang nyuruh gitu siapa? Nabi. Unzur ila man huwa asfala minka. Tengok ke bawah. Kita akan terus mengatakan sepatuku jelek, sepatuku jelek, sepatuku jelek. Sampai akhirnya kita jumpa dengan orang tak punya kaki. Ini agak serius nih sedikit. Sepatuku jelek, sepatuku jelek. Sampai akhirnya kita jumpa sama orang gak punya kaki. Bagus pun sepatu, apa yang mau dipasangkan? Penting. Ini asrama mahasiswa asing untuk Maroko. Kiri, kanan. Yang kiri ini Tunisia, Aljazair, Mesir, Palestina, Azerbaijan, Uzbekistan, Kazakhstan. Bahkan ada satu dari Moskow, namanya Maximo. Yang sebelah sini, Burkina Faso, Nigeria. Saya waktu milih, kau pilih mana? Saya pilih sini. Karena kalau di sini terasa kali kita jelek. Kalau pas di sini, saya lah bintangnya di situ. Saya sekamar sama orang Guinea. Where are you come from? Kata dia. Indonesia, saya bilang. Oh, my brother in your country. Saudara kami ada di negara kau, katanya. Aku terkejut, mah. 4 Guineas in the world. Ada 4 Guinea di dunia, kata dia. Guinea, Guinea Bissau, Guinea Conakry, ada satu lagi di negara kau. Papua New Guinea. Oh. Sedulur sederek sedaya. Baik ternyata dia. Pagi-pagi, sebulan saya sekamar sama dia, Islam. Dibelahkannya roti, sap, diambilnya ikan sarden, pup, diambilnya timun sama tomat, pup, dikasihnya ke saya, dikasihnya ke dia. Habis itu dia makan. Saya coba, mau muntah saya. Sarden mentah habis itu saya. Awak potong dulu bawang, cabai, tomat, goseng dulu. Itulah kenapa kita nih waktunya habis untuk memasak. Orang tuh nggak bangun, buka, tup, selesai masuk. Dan dia tak ada pakai mandi. Mau kepinding ah. Kita pagi mandi, siang mandi, sore mandi. Sampai orang itu pun heran, apa orang ini mandi? Habiskan air aja orang ini, kata dia. Nah itu. Dari mana tadi ceritanya kok begitu? Kita perlu membandingkan supaya datang rasa syukur. Mudah-mudahan istri-istri pegawai ini insya Allah. Dan istri pegawai ini termasuk Ibu Hartati adalah termasuk orang yang mendapatkan 4 yang mengalir tadi. Pensiun. Demikian Allah. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mohon izin Ustadz karena tidak ada lagi pertanyaan, kami mohon izin untuk memandu jalannya doa Ustadz. Saudara-saudara saya yang ikut acara ini melalui Zoom meeting online. Ingatlah, walaupun kalian melalui online, insya Allah pahalanya offline. Jangan berarti, Allah aku kemarin online aja juga dia offline. Kita sama berdoa kepada Allah, semoga semua pegawai ASN di lingkungan keluarga besar Badan Pusat Statistik ini diberikan kekuatan, diberikan ketabahan, diberikan kejujuran, karena hasil dari pengumpulan, pembacaan dan kesimpulan data ini akan menjadi pijakan untuk penentu kebijakan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Al-hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.